Oke, Halo, halo. apa Hai kabar? Dev, apa kabar? Gue baik banget. Lo apa kabar, bro? Baik, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, Well, anyway, congratulations ya. Lo kan baru rilis single baru nih ya. ya, makasih banyak. That's good job, bro. Anyway, lo apa kabar lo sekarang? Baik, baik banget. Senang banget sih udah bisa rilis lagu lagi setelah setahun udah nggak rilis lagu. Dan kali ini Oke. beruntung banget buat nyiptain lagu sendiri dan juga sama partnerku juga Hmm. Ape. Jadi ya senang banget sih sekarang udah bisa mulai bernyanyi lagi. Oke, nice. Terus kesibukan lo nih selama ya pandemi kan ya. Setahun kemarin kan lo tahun kemarin juga rilis lagu ya kan ya. Kisah Indah ya kalau nggak salah ya. Di tahun 2020. Iya, And album. then album tuh ya. Iya, Cool loh. Terus skip 1 tahun 2021 lu rilis Rembulan. Nah, selama 1 tahun ini nih, lu ngapain aja sih biasanya? Apalagi lagi pandemik gini kan. iya. Pandemi ini kayak apa ya? Menurut gue ini menjadikan gue untuk bisa punya banyak waktu dalam proses Mm-mm. kreatif kayak buat lagu, buat lirik. Jadi Rembulan ini juga salah satu lagu yang udah diciptain dari hasil pandemi gitu. Jadi kayak justru Oke. pandemi ini membuat gue jadi apa ya bisa nabung banyak lagu gitu dan alhamdulillahnya justru lagu-lagu yang udah diciptain udah nyampe satu album gitu. Jadi udah tinggal siap rilis, tinggal single-single dulu, pelan-pelan dulu. Hmm. Gitu sih. Oh, berarti lu pandemi nyiptain banyak lagu nih. Alhamdulillah. Dan lu diawali tahun ini dengan rilis lagu yang judulnya Rembulan nih. Nah, Iya. kalau gue boleh tahu nih kan, sama Shelter Mania juga yang lagi nontonin live ini, Rembulan ini sebenarnya ceritanya tentang apa sih gitu loh? Apa yang lo mau ceritain di lagu Rembulan ini? Sebenarnya masih nggak jauh-jauh soal menyimpan rasa sih. Masih soal memendam rasa Menyimpan juga. rasa. Dan karena Hmm. gue pengen nyiptain lagu bukan untuk diri gue sendiri tapi untuk orang lain di luar gitu. Jadi bisa sama-sama relate sama apa namanya lagunya. Karena eh, Hmm. kita bakal jauh-jauh banget dari soal percintaan. Apalagi sekarang anak-anak remaja suka menyimpan rasa juga. Jadi It mereka is. nggak bisa ngungkapin perasaannya ya nggak sih. Jadi ya udah deh gitu. Hmm. Jadi lagu ini lu siapin buat anak-anak muda zaman sekarang nih kan yang lagi, aduh, kayak gue lagi pengen ada rasa banget nih sama doi, tapi kira-kira lagu apa yang pas ya gitu ya. Sering jadi Oke, nah kalau lu sendiri nih mikir, lagu Rembulan ini sebenarnya lu inspirasinya dari mana sih gitu loh? lagu Maksudnya datang dari mana ya tiba-tiba, oke kayaknya gue bikin lagu ini kayak it's good gitu loh. gue juga nggak tahu sih. Jadi memang gue sama partner gue ini selalu ada di studio setiap hari. Jadi kita bener-bener Oh, pengen karena emang udah dari hati tuh udah niat pengen bikin lagu, pengen bikin karya dengan baik dan gue pengen punya masa depan yang baik juga karena ini mimpi kita, cita-cita kita bareng-bareng kita pengen jadi komposer, kita juga pengen jadi hmm. eh, performer. Jadi ya sebaik mungkin kayak lagu ini bisa dinikmatin dan bisa didengar sama semua orang. Akhirnya kita Hmm. bikin nada-nada dulu tadinya dari gitar. Biasa kita kalau bikin lagu itu dari gitar dulu terus humming kayak Hmm. itu Oke. di rembulan itu yang paling pertama kita bikin humming itu ref dulu. Jadi dari situ Oh, refnya dulu. baru ketahuan dari garis besar semua lagu kayak apa. Habis itu udah jadi Hmm. humming kita voice note baru kita kasih liriknya gitu. Oke, berarti lo emang penciptaan lagu Rembulan ini berawal dari lu nyari chordnya dulu ya, dari chord humming lu baru lanjut ke liriknya, gitu Iya, ya. iya. Oke. Nah, anyway, tadi kan lu katanya selama pandemi ini kan menciptakan banyak-banyak banget lagu ya, dari 2020 sampai 2021 nih. Nah, gue mau tahu sih sebenarnya, lu lagu Rembulan ini kan berarti cuma diciptain lu berdua ya, lu sama partner lu doang gitu ya? Iya, iya. Oke, nanti buat next ke depannya, kira-kira apa lagi sih yang bakal lu rilis nih?
Kayak rembulan ini mungkin ada next project apa, mau dibikin video klip kah atau apa lagi deh gitu. Ya, good newsnya nanti musik videonya Hmm. bakal jam 5 sore hari nih. Jadi Iya, lu mau ada streaming nanti jam 4 sore kan ya? ya bener banget. Jadi sebelum ada musik Hmm. videonya, gue bakal live streaming buat apa ya? Ya ada acaranya deh di situ nanti. Ntar lihat aja di YouTube gitu. Oke, nah nanti buat fans-fansnya Devano nih yang dari tadi udah ngechatin banyak banget, gila. Jangan lupa nanti jam 4 ya. Lu bakal live streaming di mana tuh? Di YouTube channel gue, Di YouTube channel lu ya. Namanya apa tuh? Coba. namanya Devano dan Hendra. Jadi langsung ke YouTube aja ntar Devano dan Hendra. notifnya. Oh ya, anyway ya, kita semua tahu lah ya. Lu kan emang salah satu putra dari penyanyi terkenal Indonesia nih. Tante Iis Dahlia, ya kan? Nah, dalam setiap karya-karya lu yang oke lah dari lagu Rembulan ini deh, let's say, ada nggak sih kontribusi dari nyokap lu nih gitu loh, dalam mungkin pengisian lirik atau chord, atau memang ini semua pure karya lu dan partner lu gitu? Mungkin kalau orang tua, mungkin di sini Mhm. sebagai supportive system aja, support system. Support system ya. Mungkin awalnya waktu demonya udah jadi, gue juga dengerin ke ke ibu gitu. Dan Mhm. ya alhamdulillah memang dari demo itu seorang ibu aja udah bisa bilang ah ini oke gitu. Jadi ya udah kayak oh ya udah. Lu makin pede nggak sih kalau misalkan orang tua udah bilang karya kita tuh, wih enak banget gitu kan. Jadi makin pedenya tuh buat rilis tuh ini banget. Jujurnya ya, nyokap nyokap gue memang begitu adanya gitu. Dia kan juri Mhm. dan bener-bener lah itu bener-bener yang sangat-sangat jujur banget gitu. Kalau misalkan bisa bilang jelek, dia bilang jelek sekarang gitu. Jadi kayak Oh ya? tuh pencapaian. Iya lah, Pak, kalau karya lu sudah diakui sama nyokap lu kan, apalagi orang tua, apalagi orang tua lu, nanti Iis Dahlia gitu kan, dibilang bagus tuh kayak, dan anyway, umur lu udah berapa berarti sekarang? 18 tahun, is it? 18, yes, 18. 18 tahun ya, dan lu sudah menciptakan karya-karya yang buat lagu lah gitu loh. Kayak di umur muda lu ini lu udah bisa achieve banyak hal. Oh, eh Apa goals yang lu tanemin dari, maksudnya semenjak dini gitu ya? Apa sih goals lu ketika lu set the goals dan lu bisa achieve ini semua gitu loh? mungkin awalnya pasti dari niat dulu sih. Karena Mhm. gue punya mimpi yang sangat tinggi. Gue pengen apa ya, one day gue kalau udah besar gue pengen jadi Afgan, contoh gitu. Gue Oke. gue pengen besar lah gitu. Gue pengen sukses. Gue pengen ngebahagiain orang tua dan semuanya. Karena menurut gue sukses itu nggak cuman kita kaya, tapi sukses itu kita bisa ngebahagiain orang tua, kita bisa ngebahagiain keluarga, anak-anak Mhm. nantinya dan tim semuanya. Gue bisa juga apa namanya menaikkan derajat-derajat karyawan gue nantinya gitu loh. Jadi kayak gue bener-bener Oke. udah punya planning itu dan udah punya niat dalam hati gue pengen ngelakuin itu semua. Jadi dari situ pasti terbentuk dari gestur tubuh kita yang semangat, dari rasa Hmm. apa ya, rasa gift kita terhadap musik juga jadinya terbentuk juga dengan baik gitu sih. Oke. Itu berarti what a nice thing ya to share with you. Ketika lu di umur yang 18 tahun ini, lu udah berpikir yang sebegitu majunya gitu loh. Iya nggak sih? Karena hal-hal itu tuh bukan hal-hal yang dipikirkan oleh anak umur 18 tahun bias pada umumnya gitu loh. Gue pada umur 18 tahun ini masih mikir, weh gue mau main kemana ya? Mau liburan kemana ya? Gitu loh. Dan lu udah sevisioner itu sih, berarti gue akuin pasti didikan dari orang tua juga bagus sih gitu loh. Dan lu udah disupport banget sama orang tua lo. Iya nggak sih? Iya ya, iya Nah, alhamdulillah banget. dan anyway ketika gue sempet baca-baca juga ya, ada beberapa karya lu juga, lagu-lagu lu yang sampai dijadiin ini kan, apa soundtrack film-film gitu ya nggak sih? Iya, album pertama memang 90 kayak half dari isi albumnya juga itu dari soundtrack film semua karena memang album pertama tuh Oh uh, ya. masih pecah tuh antara main film dan nyanyi. Mhm. Kayak um,
gue harus main film tapi juga ditawarin untuk ngisi soundtracknya gitu karena gue juga half penyanyi juga jadi kayak bener-bener Hmm. ya, sampai menyimpan rasa lagu pertama pun jadi soundtrack film gitu. Oke. Tapi apa ya? Gue nggak ngerti sih maksudnya. Kok lu bisa ya bisa merilis karya-karya yang hits gitu loh dengan umur yang muda ini. Kira-kira di umur yang sekarang ya, maksudnya selama ini lu berkarya, yang menjadi penghalang buat lu apa sih gitu loh? Yang jadi penghalang ya, Ada nggak kira-kira? usia yang muda terkadang bikin labil, terkadang masih It pelin-pelan. is. Iyalah masih muda gitu, masih remaja, pengen sebenarnya pengen pengen main gitu. Apalagi gue juga em, waktu itu ada fase di mana gue juga pengen ya lagi ancur lah gitu, lagi random banget tiba-tiba pengen berhenti, Hmm. tiba-tiba pengen maju lagi gitu. Kayak ada up and down-nya. Jadi itu yang bikin sebenarnya terhalang sih. Harusnya tuh gue udah bisa ngerilis lagu dari tahun lalu, bahkan bulan Agustus kemarin gue harusnya bisa udah bisa rilis lagu tapi ternyata karena gue belum siap, mental gue belum siap, jadinya hari ini kesampaian akhirnya rilis. Gitu. Oke, oke. Berarti emang apa ya? Konsisten tuh perlu sih ya. Lu harus konsisten, lu harus tekun banget sih dalam berkarya. Dan gue yakin dengan apa yang lu capai sekarang tuh, lu sudah melalui banyak progres yang membutuhkan konsistensi tinggi dalam diri lu gitu ya sih. Terus anyway ya, gue mau tahu deh. Kan nanti memang lu live stream nanti jam 4 dan lu akan mengabarkan tentang what's next-nya dalam lagu rembulan ini. Is it? Iya nggak sih? Iya. Nah, terus nanti Hmm, project lu buat rilis single terbaru udah ada tanggal-tanggalnya belum nih? Buat kita sneak peek sekecil gitu, dikit-dikit. Mungkin yang bisa gue bilang bakal apa ya, ya baru musik videonya doang sih yang nanti jam 5 bakal keluar gitu, jam 5 di Mm-mm. gue. Dan mungkin sekarang nih gue udah mulai apa aktif karena setahun yang lalu tuh gue bener-bener lebih kayak menyia-nyiakan waktu, kayak kayak nolak nolak acara ini, nolak TV ini, nolak interview ini karena gue belum siap. Jadi ya sekarang Hmm. udah mulai bisa bangkit. Jadi gue bakal bisa masuk ke interview lagi dan nanti juga bakal dijadwalkan banyak banget agenda. Jadi harus benar-benar siap dan harus sehat gitu sih. Oke, ya kesehatan penting banget lah ya, apalagi lagi di masa pandemi gini. Buat Soulder Mania juga nih yang lagi nonton deh ya, jangan lupa juga kalau misalnya lagi beraktivitas, jangan lupa juga protokol kesehatannya 5M ya, menjaga jarak, pakai masker, terus apalagi tuh, mengurangi mobilitas. Iya. Pokoknya kalian jangan berpergian dulu deh kalau nggak penting-penting banget. Apalagi sekarang kan PPKM juga diperpanjang ya, Dev. Ya? Mm-mm. Oke. Nah, ini Tiba saja kau datang di kala hari yang sepi ini. Ku berharap semua ini bukan mimpi. Bagaimana caraku untuk dapatkan kamu? Terbayang senyuman indahmu. Dan aku ingin kamu. oke, gokil, gokil, gokil. I see a bright future in front of you, bro. To Wah, be honest with you. Ya pokoknya kita semua selalu support lah ya dengan apa yang lo lakukan sekarang. Atau last thing nih, ketika lo ada yang mau diomongin nih buat temen-temen lo nih yang lagi nonton live juga sekarang, barangkali ada yang mau lo sampein gitu ke mereka. yang pasti sehat-sehat dan terima kasih banyak udah support selama ini. Dan terima kasih banyak udah juga dengerin lagu Rembulan dan udah bisa apa ya enjoy sama lagunya karena aku nyiptain lagu ini buat kalian semuanya. Jadi jangan lupa untuk bisa di request di Radio Shelter Cirebon juga dan Tuh. pokoknya didengerin lagu Rembulan. Nah, buat yang mau dengerin lagu Rembulan nih, lo bisa dengerin lagu Rembulan secara legal itu di mana aja deh? Coba lo sebutin deh.
Ya, yang pasti secara legalnya di digital platform, mungkin di Spotify, Joox, dan lain-lain. Dan yang kayak gue bilang tadi bisa di-request di radio bahkan. Itu sih. Tuh, buat Mania tuh, jangan lupa dengerin Shelter 95.3 FM Cirebon ya, buat request-request lagunya Devano nanti ke depannya nih, oke. Oke, dah tuh, dari kalian ada yang mau ditanyain nggak sama Babang Devano yang satu ini, si muda bertalenta berbakat banget nih. Banyak banget ya, masih Tuh banyak ini. ini Iya kayak loh, gila. jam segini tuh sebenarnya adalah jam terpagi gue bangun selama 2021. Serius loh. Serius, kayak Berarti gue lu nyiptain lagu ini pasti jam malam-malam terus deh. Iya nggak sih? ngerti soalnya kayak otak itu berjalan ternyata setelah jam 12 malam kadang-kadang. Ah, gue setuju lagi itu. Di jam 12 malam ke atas sebanyak pikiran, apa ya, banyak ide-ide gitu nggak sih yang pasti muncul. Dan lu sama temen lu itu apakah standby terus sampai malam terus di studio gitu kan? Atau gimana? Kadang-kadang nginep, kadang-kadang juga kita apa namanya bermalam di studio, jadi kayak bener-bener apa ya, soal jam 12 malam tuh waktu yang tepat gitu menurut gue karena halunya dapet, gilanya dapet, dan semangatnya juga dapet. Semangat juga dapat. Oh, oke. Kalau gitu, Dev, thank you banget ya buat waktunya ya. Thank you, terima kasih banyak loh. Thank you buat, dan jangan lupa juga buat show lagunya Devano Deandra yang judulnya Rembulan yang nanti jam 5 sore nanti MV-nya bakal dirilis. Yes, terima kasih banyak, salam buat teman-teman semua di situ ya. Thank you, Dev. Dah. Bye. Oke, Shelter Mania, thank you semuanya yang udah nontonin live gue bareng Devano Deandra ya. Jangan lupa juga dengerin lagunya yang judulnya Rembulan. Oke, so I'll see you guys soon. Cutam pamit. Bye.